Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya percaya bagi hari ini dengan sukacita dari surga. Kita ada semua di tempat ini. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Puji Tuhan. Waktu berjalan terus. Pas saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini.
haleluya. bagi Sang Raja. Haleluya. Selamanya Kau kudus selamanya. Haleluya Yesus. Engkau berseru, Kuduskan kami pagi ini Bapa. Layakkan setiap kami pagi ini Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berseru, kudus, kudus,
hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Ini harapan kami. Kau yang layak dipuji, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang layak disembah. Haleluya. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ada lawatan Tuhan pagi ini. Kami percaya kami datang di tempat ini ada satu kepastian yang luar biasa. Kami pulang dengan janji dan berkat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. kami datang ke bait-Mu untuk boleh bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin menuntun setiap hati kami, kuduskan kami Tuhan, dan layakkan kami boleh bersekutu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, atas setiap pemeliharaan-Mu boleh terjadi
kepada semua kami Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan ibadah kami di saat ini boleh Engkau pimpin dari awal, pertengahan, pada akhirnya sampai akhirnya Tuhan boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga Tuhan di saat ini berdoa umat-umat-Mu yang tidak boleh bersama-sama dengan kami, apapun menjadi halangan dan kendala mereka, Tuhan tahu, Tuhan menyertai mereka, biar kami Tuhan bisa bersama-sama beribadah di bait-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami akan buka ibadah kami dari saat hari ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang kudus. Amin. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu, samping kanan kiri kita. Kita katakan, kita salam dan kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik bagi saya dan saudara. Kita percaya, kita datang, kita pulang. Tidak seperti kita datang, tapi kita pulang membawa berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku diberkati, kasih setiamu tetap bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Lah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati. Kami dilimpahi dengan karunia. Kasih setiamu tetap bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dia baik, dia baik, dia luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan sebab balasanku, sebab balasan Dia Allah yang sanggup. Amin. Yes. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Oh, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Yes, Dia Allah yang sanggup. Yes. Aku diberkati, aku amin. Haleluya. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku amin.
buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa pagi hari ini roh Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah Tuhan. Roh-Mu atas, sekali lagi katakan haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam menyembah-Mu. Roh-Mu atas kami, amin. Roh tercurah dari, yes, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa dari surga. Gereja Tuhan di mana? Amin. Yes. Haleluya. Yes. Yes, haleluya. Semua bangsa akan mengaku Yesus. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Roh-Mu atas, roh tercurah dari surga. Sukacita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak dari surga. Amin. Dimakan, amin. Roh-Mu tercurah di tempat ini, mengalami satu pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Ada gerakan doa Allah di sini. Ada gerakan doa Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan doa Allah. Ada gerakan doa
Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yang datang dalamlah. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Terlebih lagi berikan sorak-sorak buat Tuhan. Amin. Haleluya. Dia dahsyat, dia luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman sepekan berjalan. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang bisa beribadah di Minggu pagi hari ini. Dan mungkin juga bagi mereka yang baru pertama kali atau kedua kali beribadah di tempat ini, biarlah kita bisa sama-sama tumbuh dalam jemaat ini. Selamat ulang tahun dalam minggu yang berjalan. Yang pertama kepada Ibu Olivia Dumanau tanggal 12 Oktober, Saudari Suci Sian tanggal 14 Oktober, dan Bapak Darias tanggal 15 Oktober. Pengumuman-pengumuman sepekan. Sebentar ada ibadah Pelprip bertempat di Bapak Ernenggolan, alamat di Makobrimob, well nanti Bapak Darias, firman oleh Ibu Gembala jam 7 malam. Hari Selasa ada ibadah Peluap nanti bertempat di Ibu Vena, alamat di Marampa jalan ke kantor gubernur, well nanti Ibu Dewi dan firman oleh Bapak Gembala jam 6:30 malam. Hari Kamis ada ibadah tengah minggu di tempat ini, nanti well Bapak Siregar, sehingga nanti Bapak Penenggolan, Bapak Baraki dan Bapak Roreng, nanti firman oleh Bapak Edi Age jam 7 malam. Jumat seperti biasa ada puasa dimulai jam 5 pagi sampai jam 3 sore tutup, dan jam 6:30 malam kita ada doa puasa di tempat ini dimulai jam 6:30 sampai selesai. Dan hari Sabtu juga ada doa oleh tim doa di tempat ini jam 3:30 sore sampai selesai, dan malamnya jam 6:30 malam ada ibadah Pelprap di tempat ini. Dan kita kembali hari Minggu depan beribadah ibadah raya jam 9 pagi juga di tempat ini. Dan pelayan untuk Minggu Raya di minggu depan nanti well Ibu Ripka, singer Ibu Dewi, Ibu Vena dan Saudara Lasta. Pemain musik nanti Bapak Rifin, Saudara Deki, Bapak Arki, Bapak Arlan, Saudara Rafael dan Bapak Andi. Multimedia nanti oleh Saudara Hengki, Edo dan Nathan. Penari Bradley, Stevo, Dirga, Trivena, Pinkan dan Mita. Pembawa tangguh Bapak Baraki dan Bapak Wungkana. Penerima tamu Saudara Dian, Angel, Sela dan Dita. Pengawas sekolah minggu nanti untuk minggu depan Ibu Roreng, Ibu Maya, Ibu Lia dan Suci. Dan kami juga sampaikan untuk pelayan di Kamis berikutnya nanti well Ibu Mengga, singer nanti Ibu Siombing, Ibu Siregar dan Ibu Napitupulu. Dan pembawa tangguh untuk hari ini nanti Bapak Idiage dan Bapak Darias. Itu saja mungkin pengumuman yang dapat kami sampaikan, biarlah kita sama-sama memperhatikannya dan mengikutinya. Ya, kita akan doa untuk persembahan, nanti Bapak Penenggolan bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami semua jemaat-Mu Gebedi Harvest di tempat ini. Kami telah menaikkan pujian, hormat kemuliaan Tuhan. Kami telah menaikkan penyembahan kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami juga akan memberikan korban persembahan guna hormat pelayanan Tuhan. Berkati tangan-tangan hamba-Mu yang memberikan. Begitu juga Tuhan, kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kuduskan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, agar firman yang diberitakan boleh mengandung kuasa dan boleh bertumbuh dan berbuah di setiap tanah hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami akan memberikan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dan hamba Tuhan yang telah ditunjuk untuk membawakan pelayanan.
bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, amin, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, amin, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, amin, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, karena perlindungan-Mu, benar di bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesus, berikan sukacita bagi Tuhan, haleluya, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan, amin, haleluya, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam setiap firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami terus membangun hubungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, yes, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku, berserah, amin, janji-Mu dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya janji-Mu ajaib atas kami. Sungguh besar setia-Mu, oh, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Dengan iman katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, kami tetap percaya, oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
merasakan urapan Allah ada di sini. Roh Kudus beserta dengan kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Roh Tuhan bertakhta di atas puji-pujian orang percaya. Dan setelah kami memuji Tuhan, kami telah membuka pintu bagi kami nanti akan dengar firman Tuhan. Untuk itulah kami datang dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan. Ada yang datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh dan lain-lain. Kami butuh firman Allah. Dan kami tahu bahwa firman Allah yang nanti akan disampaikan tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Tetapi firman Allah nanti akan melaksanakan kehendak Tuhan untuk memberkati anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Sudah tentu hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman pada saya dalam kendali penyertaan Tuhan, termasuk hikmat hamba-Mu ini ada dalam kendali Tuhan. Dengan demikian perkataan hamba-Mu sebentar adalah perkataan firman yang mengandung kuasa. Dan Tuhan, Engkau ada di sini. Tidak ada kuasa-kuasa lain di rumah gereja ini, dan kami akan memperoleh berkat besar ketika kami dengar firman Tuhan. Dengan iman kami nanti akan membuka diri kami, membuka pikiran kami untuk menerima sabda firman Tuhan di dalam nama Yesus, penebus dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan ibadah kita, dan kita tahu bahwa di mana anak-anak Tuhan bersekutu, maka di situ Tuhan ada. Kasat mata kita tidak dapat memandang Tuhan, karena mungkin dalam keagungan kemuliaan Tuhan, Dia adalah roh yang dalam konteks tertentu atau perspektif tertentu kita tidak akan mungkin nanti akan melihat Dia. Dia sesungguhnya ada, Dia menjadi sesuatu yang luar biasa, dan Dia bekerja untuk kebaikan-kebaikan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Kita cuma bisa merasakan fenomenanya. Dia ada dalam kehidupan kita. Dan kalau firman Tuhan sudah menegaskan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, sudah tentu di mana ada Tuhan di situ ada kuasa. Haleluya. Di mana ada kuasa, di situ pasti ada mujizat. Jangan pernah ragu, jangan pernah kecut tawar hati, karena Tuhan ada beserta dengan kita dan menyertai, meneguhkan kita termasuk pada hari ini. Dia akan teguhkan pengalaman mujizat kita dengan kebenaran firman Allah. Karena di dalam Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa perkataan Injil atau firman Allah itu bukan cuma disampaikan lewat rangkaian kata-kata, rangkaian kalimat, merupakan bagian dari terminologi bahasa, tetapi di balik kata-kata dan kalimat itu perkataan firman Allah mengandung kuasa. Dia bukan seperti perkataan-perkataan di bawah kolong langit ini. Sekalipun ada para pujangga, sekalipun ada orang-orang pintar, para filsuf yang nanti akan mengemukakan sebuah metode-metode bagaimana nanti akan membimbing orang-orang tertentu keluar dari pergumulan tantangan hidup, tetapi masih lebih dari perkataan firman Allah. Perkataan firman Allah mengandung kuasa. Haleluya. Dan saudara-saudara, kalau kita nanti dalam pelayanan kita berhadapan dengan situasi yang sangat pelik, kita berhadapan dengan bagaimana manifestasi pekerjaan setan untuk mengganggu, meronong kehidupan anak-anak Tuhan, jangan hardik dengan perkataan-perkataan manusia, jangan hardik dengan perkataan-perkataan para pujangga, maka kita tidak akan pernah menang dan setan nanti akan mengalahkan kita. Alkitab catat bahwa setan akan lari terbirit-birit kalau kita hardik dengan perkataan firman. Kenapa? Karena perkataan firman mengandung kuasa. Firman adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Saya terbiasa membaca nats dalam posisi berdiri, karena seperti itulah saudara-saudara nanti sesuai dengan juklak yang memang telah diputuskan di gereja kita pada Mukernas di Medan, bahwa ketika membuka nats itu jemaat dalam posisi berdiri. Puji Tuhan, mari saya menyebut kita berdiri. Izinkan saya akan bacakan nats ini dalam terjemahan baru, bunyinya sebagai berikut. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Begitu, silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Di sini Yesaya mau coba nanti akan membuka wawasan orang Israel atau umat pilihan Tuhan ketika mereka dibuang dalam pembuangan di Babel. Pasal 1 sampai pasal 4 itu menceritakan bagaimana Tuhan memproses namanya. Kita banyak kali dalam berita-berita firman, kita nanti akan menyebut umat pilihan Tuhan ini bukan ditelantarkan oleh Tuhan. Bukanlah, memang ada kata-kata dalam teks bahasa kita dia dibuang dalam pembuangan di Babel. Tetapi bahasa teologinya kita nanti akan angkat dan kita nanti akan selalu sosialisasikan, sampaikan kepada jemaat, Tuhan memproses. Kalau Tuhan yang memproses mempunyai satu tujuan yang mulia itu untuk kebaikan-kebaikan dari umat pilihan Tuhan, termasuk kita semua secara universal. Bahwa kalau kita ada masalah, kalau kita ada pergumulan, ada tantangan, sebagaimana janji kebenaran firman Allah tegaskan itu dalam Yakobus, bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, yang namanya pencobaan sakit. Ya kan, tidak ada pencobaan pukulan itu kalau kita tidak merasa sakit. Sakit adalah sakit. Itu nanti akan merupakan benturan psikologis dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang mengalami masalah, pergumulan, percobaan dan lain sebagainya lalu secara fisik pada konteks tertentu dia merasa itu sesuatu yang mendatangkan sebuah kenyamanan secara kejiwaan. Rata-rata yang namanya tantangan, pergumulan, pencobaan sesuatu yang sakit. Tapi ini sikap teologis kita, sebagaimana proses tadi, proses kepada umat pilihan Tuhan. Anggap kita membalikkan situasi, membalikan dari sakit itu, dan kita nanti akan berpendirian seperti ini. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan adalah proses. Prosesnya untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Tidak mungkin kita akan ditolong oleh Tuhan kalau kita tidak dalam posisi perlu ditolong. Sudah tidak mungkin kita akan disembuhkan Tuhan kalau kita tidak dalam posisi sakit. Bagaimana mau disembuhkan kalau kita sehat? Kita disembuhkan kalau kita sakit. Dan kita nanti akan melihat kemuliaan kuasa Allah kalau kita ada dalam pergumulan, ada dalam pencobaan itu. Dan tahukah kita bahwa proses Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita? Saudara, Yesaya menguatkan orang Israel yang ada dalam proses Tuhan di Babilonia itu. Sangat berat pergumulan mereka, tetapi pada ayat 41 sampai ayat yang ke-66 kita lihat bahwa Yesaya mencoba nanti akan meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Ya, maka di sini Yesaya mau mengatakan bahwa cari Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang punya kepastian. Yesaya nanti akan mencoba masuk dalam mindset berpikir orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan ini. Jangan-jangan mereka sudah nanti mengalami satu dekadensi, ya, kegoncangan keyakinan mereka akibat pengalaman pahit di dalam proses di Babilonia itu. Saudara-saudara, jangan-jangan mereka goncang dan jangan-jangan nanti iman percaya mereka tergerus oleh situasi yang terjadi pada waktu itu. Makanya di sini dia berkhotbah kepada orang Israel. Jangan, kalau ada pergumulan, ada kelemahan tubuh, ada masalah, ada persoalan dan lain-lain sebagainya, jangan dulu prioritaskan cari sesuatu di bawah kolong langit ini, tetapi cari Tuhan. Saudara, karena manusia dan Tuhan itu pada konteks tertentu ada perbedaan dari sisi otoritas. Ada 3 hal yang diperenungan kita pada hari ini. Kita membaca pada ayat 8 tadi ada rancangan. Lalu ditegaskan di situ, rancanganmu bukan rancanganku. Kata tebuna, saudara-saudara, dalam teks bahasa Ibrani itu merupakan satu set dari awal. Kalau seorang insinyur arsitek, dia nanti akan merancang sebuah bangunan. Saudara, kadang-kadang meleset juga dengan anggaran, dengan kekuatan, mungkin sudah disesuaikan dengan gestur tanah di mana bangunan itu akan didirikan. Tetapi ada beberapa bangunan juga tidak kuat, rapuh namanya, saudara-saudara, ya.
Tetapi kata Tebuna dimunculkan di satu set dari awal. Dan arsiteknya itu bukan insinyur terkenal, ya. Bukan manusia arsiteknya, tapi arsiteknya itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan merancang, saudara-saudara, tidak ada yang bisa membatalkan. Kata skup itu merupakan satu kepastian kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ditransformasikan dalam bahasa gereja sekarang kepada saya dan saudara jemaat Tuhan, yang memang kita didirikan atas pengakuan iman itu, bahwa alam maut tidak akan menguasai mereka. Kita didirikan di atas pengakuan itu, di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya satu kekuatan luar biasa. Dan itu sudah dirancangkan kepada kita. Sekali Allah sudah merancang itu, maka rancangan itu adalah rancangan yang baik bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab aku ini mempunyai rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita pegang itu tuh. Rancangan yang dimunculkan di sini. Kalau di ayat 7 dikatakan bahwa rancangan ketetapan orang, ikhtiar orang tertentu. Saudara-saudara, kadang-kadang rancangan itu dirancang khusus untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Biar orang merancangkan sesuatu yang tidak baik. Rancangan yang penuh dengan tipu muslihat di bawah kolong langit ini. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Pada pengalaman-pengalaman tertentu, subjektivitas itu kadang-kadang muncul. Dan rancangan yang diatur di bawah kolong langit itu adalah rancangan yang rapuh. Tapi tidak dengan rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera untuk apa? Memberi masa depan kepada kita yang penuh harapan. Itu kata Tebuna. Yang kedua, kita nanti akan menemukan kata Zod. Kata Zod itu ketetapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya belajar survei perjanjian lama ini. Rupanya lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga tertentu yang menelurkan sebuah keputusan, itu juga mengambil tradisi-tradisi yang ada di dalam Alkitab dan mungkin barangkali budaya-budaya yang ada di keagamaan Semitik. Katakanlah kita nanti akan melihat bagaimana kekuatan sebuah keputusan itu melihat pada tradisi atau perjalanan atau pikiran Tuhan di dalam Alkitab. Coba kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Nanti bisa ditampilkan ini Yeremia pasal 23 ayat yang ke-18. Kita lihat di situ. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Dewan musyawarah. Saudara-saudara ya. Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman dan mendengarnya? Ada kita temukan kata Zod. Dewan musyawarah Tuhan. Kenapa harus ditelurkan di dewan musyawarah? Kata Zod itu, saudara-saudara yang sekarang bilang musyawarah, rapat. Satu keputusan itu akan mengandung kekuatan hukum tertinggi kalau diproduk dalam rapat, dalam musyawarah. Itu ketika sudah dipalu, sudah siapa pimpinan dewan di sini ada mungkin? DPRD dan lain sebagainya. Kalau sudah dipalu, dia mengandung kekuatan hukum di situ. Tidak dapat diganggu gugat. Sudah keputusan. Dan kalau Tuhan sebenarnya dari sisi pribadinya, dia pemilik segala-galanya. Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, menciptakan saya dan saudara dan kita semua milik dari Tuhan. Sebenarnya dia bisa menetapkan secara personal, secara pribadi. Tetapi kenapa dimunculkan kata Zod ini? Dia nanti akan mentransformasikan kepada kita apa yang telah diputuskan itu tidak dapat diganggu gugat. Apa yang telah dia tetapkan tidak dapat diganggu gugat, kata Zod itu. Kenapa? Karena diputuskan dalam sidang ilahi. Saudara-saudara, kalau dia sudah putuskan, kita naik pangkat. Ya, adik-adik ini yang nanti di polisi. Kalau Tuhan sudah putuskan dalam Zod naik pangkat, tidak ada yang dapat batalkan itu. Itu keputusan Tuhan. Kalau dia putuskan kita menanjak, bukan menurun, itu keputusan Tuhan. Atas nama Tuhan saya sampaikan di firman Allah pada saat ini bahwa kalau dia telah putuskan kita nanti akan hidup dalam berkat melimpah, itu keputusan Tuhan. Tidak dapat diganggu gugat. Atas nama Tuhan di mimbar ini kami para pengkhotbah nanti teguhkan berita sukacita ini kepada kita sekalian. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan kita. Haleluya.
Orang bisa tutup dari depan, karir, pangkat kita, profesi kita, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa buka di samping kiri. Orang tutup di depan, di kanan, di kiri, Tuhan bisa buka di belakang. Di mana saja keran itu bisa dibuka, saudara-saudara. Kenapa? Tuhan sudah tetapkan dalam sidang Tuhan. Sekali Dia memberkati anak-anak Tuhan, jangan pernah ragu. Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara-saudara, tidak ada yang dapat membatalkan keputusan Tuhan. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua dalam khotbah kali ini. Itu Tuhan buka, jangan sampai Tuhan tutup. Haleluya. Kalau Tuhan tutup, biar orang kuat di muka bumi ini mau buka, tidak bisa buka itu, saudara. Ya. Kalau Tuhan yang tutup karir kita, saudara-saudara, mungkin pengalaman kita biarlah. Kan intelektual kita itu nanti akan diapresiasi orang. Pangkat kita jenderal bintang 4, bintang 5 itu bisa nanti akan punya otoritas untuk menetapkan sesuatu bisa berjalan dengan baik. Tetapi saya mau sampaikan pesan Tuhan ini, hati-hati. Saudara, kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa buka. Ya. Kenapa Tuhan tutup? Ada bagian firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah mengingkari iman kita kepadanya. Ada berbagai macam perbuatan, kelakuan kita, karakter kita sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan menangis di atas sana. Aku menyesal telah menciptakan engkau. Aku menyesal telah memberkati engkau. Sebagaimana ada beberapa contoh di Alkitab yang mungkin pada perenungan yang lain kita nanti akan jadikan awas-awasan kepada kita. Jangan sampai kehidupan kita ini keluar dari kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Tuhan. Usahakan kita ada dalam track iman kita yang baik, agar supaya apapun yang merupakan perencanaan kita, apapun ekspektasi kita, tetap nanti akan dibuka oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ada hal tertentu yang harus kita pahami secara khusus. Apa yang tidak berubah dalam Tuhan itu, yang pertama kita lihat tadi bahwa yang tidak berubah itu adalah firman. Amin. Perkataan Tuhan, dan tentunya firman dan perkataan itu akan dikaitkan dengan janji Tuhan. Haleluya. Dia nanti semacam dua kata kembar yang mungkin tidak dapat dipisahkan, walaupun hakikatnya agak sedikit berbeda. Janji dan firman. Pertama, kalau kita membicarakan soal janji juga, saudara lihat bahwa kalau Tuhan sekali berjanji, tidak pernah Dia ingkari apa yang telah dijanjikan. Haleluya, saudara-saudara. Nanti kita akan baca di rumah, di Roma pasal yang keempat, bagaimana Bapak Abraham ya dibenarkan karena dia percaya akan janji Tuhan. Janjinya ketika Tuhan di usia yang sudah lanjut, Tuhan berfirman, aku tetap nanti akan menghadirkan dalam keluargamu Ishak. Bapak Abraham, dia percaya itu, saudara-saudara, bahwa janji Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kalau janji manusia fleksibel. Janji manusia itu kadang-kadang dia mengalami semacam, saudara mengerti kata fleksibel itu? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Mungkin banyak tidaknya. Dulu waktu saya jadi gembala, ini Pak Yuri staf saya dulu, ya, waktu saya jadi gembala dulu ada yang berjanji kepada Pak Gembala, kalau saya diberkati, saya lihat Pak Gembala kalau pergi mengajar itu kadang-kadang itu cuma naik oplet, naik mikrolet. Saya terbeban untuk pelayanan Pak Gembala di bidang pendidikan, maka kalau saya nanti akan ada satu minggu, saya ketika mau diberkati, saya nanti akan kasih mobil pada Bapak Gembala. Dia, berbunga-bunga hati saya itu, puji Tuhan. Karena waktu itu, Pak Pendeta Yuri tahu sekali, kami kalau pergi mengajar waktu itu ya cuma cegat mikro, oplet, saudara. Di sini tidak ada ya, cuma ada di sana loh, di pelayanan yang ada. Pernah saya alami. Pokoknya Pak Gembala kalau sudah terjual, itu yang saudara-saudara pintu masuk tol dari Manado itu sebelah kiri itu jemaat kami pintu. Udah laku itu. Para investor sudah beli itu. Itu belinya 15 tahun lalu, 10 tahun lalu kalau saya tidak salah. Karena itu kita juga doa-doa selalu, Tuhan tolong. Ini berbicara soal janji. Nah, ya, Pak Gembala nanti. Ya, tapi dia setia.
setianya melayani juga, yang masuk gereja tidak pernah kita lihat kecuali dia kurang sehat. Ya, tetapi kan kita gembala tidak pernah nuntut. Kita ya dari sudut kehidupan tertentu kami tunggu saja. Ya, kadang-kadang saya dengan istri, "Bapak capek kah? Dari pulang dari Bolmong?" "Iya dong, capek." "Ya karena cuma naik bus." Terus kapan Fortunernya itu? Saudara-saudara, minta maaf sampai dia meninggal Fortunernya tidak ada. Saya lebih meneguhkan juga alibi ini, bahwa ternyata kalau janji manusia itu fleksibel ya Pak ya. Ya fleksibel, bisa ya, kita tempatkan yang ya dulu itu, bisa ya juga. Tapi banyak tidaknya itu. Tapi janji Tuhan itu, sekali dia berjanji, dia pasti akan tepati apa yang sudah janjikan. Saudara-saudara, mari kita buka ya, untuk melihat bagaimana pengalaman itu ketika datang Tuhan kepada Abraham. Pada Kejadian pasal yang ke-18 ayat 10, ketika Tuhan menjanjikan bahwa Abraham nanti akan memiliki seorang anak, yaitu Ishak. Dan kita lihat Kejadian 18 ayat 10, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali." Kapan saudara-saudara? Tahun depan. Nah, ini tuh. Saudara-saudara, saya bilang fleksibilitas manusia memang ada juga yang dipenuhi. Dia janji tahun depan, dia janji bulan depan, tetapi direalisasikan kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang nanti 10 tahun gitu. Tapi puji Tuhan, dia bisa nanti akan penuhi dia punya janji. Tapi Tuhan nanti akan pelajari bagaimana kepastian janji Allah itu. Apa yang sudah dia janjikan kita lihat pada Kejadian 18 ayat 10, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Nah, ini ada peristiwa unik. Sarah yang sudah 95 tahun, maaf kepada ibu-ibu yang ada, kaum wanita di atas 50 tahun atau 55 tahun, dia sudah menopause dalam istilah kedokteran. Dia sudah mati haid, sudah tidak mungkin akan melahirkan lagi. Ya, Sarah tertawa, sudah 95 tahun dia, sementara Bapak Abraham sudah 100 tahun. Ya, kita lihat di sini, "Dan Sarah mendengarnya pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut usianya, dan Sarah telah mati haid, sudah tidak mungkin lagi akan melahirkan." Ayat 12, "Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku atau Bapak Abraham sudah tua?" Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Ayat 14, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan?" Kapan? Tahun depan, saudara-saudara. Pada waktu yang telah ditetapkan. Mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun saudara-saudara janji dan firman ini kadang-kadang kita lihat sepertinya tidak mungkin, tetapi atas nama Tuhan saya mau sampaikan kepada jemaat yang ada, kepada kita semua yang ada, bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah. Haleluya, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan nanti merealisasikan janjinya ini. Kita lihat pada pasal yang ke-21. Kita buka ya, pasal 21. Ayat 1. "Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang telah dijanjikannya." Ayat 2, "Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya." Pada waktu yang telah ditetapkan, tidak meleset itu, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Firman Allah tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau percaya saja pada janji Allah, saudara-saudara, maka semua janji yang sudah dijanjikan kepada saya dan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Ini yang berjanji, yang berfirman bukan manusia, tetapi yang berjanji dan berfirman adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Sekali dia berjanji, dia tidak akan pernah ingkari janjinya.
Kemudian yang kedua, yang tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Kuasanya dari dulu sekarang yang tidak pernah berubah. Kami hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil, nanti akan menyampaikan itu bahwa pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus ketika dia ada di dunia ini, pada waktu itu orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit kusta bisa ditahikan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Dan saudara-saudara, firman Allah sampaikan dalam perjalanan sejarah kerajaan Allah. Kuasa yang bekerja 2000 tahun yang lalu, kuasa ini tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah kuasanya. Sekali kesembuhan ilahi pernah terjadi di sejarah kerajaan Allah itu. Kesembuhan ilahi merupakan pengalaman spektakuler bagi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dia tidak akan pernah berubah kuasanya. Haleluya. Jangan pernah takut. Jangan pernah kecut dan tawar hati, karena kita dikawal dengan kuasa Allah. Saat mana kita nanti ada dalam gereja, saat mana kita menaikkan pujian penyembahan, saudara tahu bahwa nyanyian, pujian dari anak-anak Tuhan mengandung kuasa. Sebab akan tiba dan sudah tiba waktunya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saat mana kita nanti melantunkan pujian itu, kuasa Allah ada dalam kehidupan kita. Dan sementara kita memuji Tuhan, sebenarnya kita bisa nanti akan mengalami mujizat dari Tuhan. Pujian orang percaya bukan pujian sembarangan. Penyembahan orang percaya bukan penyembahan sembarangan. Kenapa? Pujian dan penyembahan mengandung kuasa yang tidak pernah berubah ini. Mujizat Allah pasti terjadi. Haleluya. Saudara-saudara, tentunya itu nanti datang dari satu sumber, yaitu Yesus Kristus. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia tetap ada dalam kehidupan kita. Mujizat yang dia kerjakan tetap menjadi pengalaman saya dan saudara. Maka dia nanti akan mengajak selalu dan selalu. Dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada ajakan lain, sudah-sudah dalam berita-berita gereja di KKR penginjilan. Datang kepada Yesus dengan percaya yang sungguh, mujizat Allah pasti terjadi. Dia ada di sini saat ini. Engkau mau mengalami mujizat dari Tuhan? Kami hamba Tuhan tidak tahu persis masalah, pergumulan, tantangan, persoalan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, ekspektasi hari-hari ini yang ada dalam kehidupan setiap kita yang ada di gereja ini. Cuma Tuhan yang tahu. Yang kami harus sampaikan bahwa kuasanya, pribadinya, firman-Nya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu berlaku bagi saya dan saudara. Tutup mata jasmani. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Lihat Yesus yang ada di hadapan kita. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan mujizat itu ada di dalam kehidupan kita. Saya tahu di antara kita ada pergumulan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Ada masalah keluarga. Ada tantangan di kantor tempat kerja, di profesi kita, di usaha kita. Ada juga kelemahan tubuh karena sesuatu dan lain hal. Ada sakit penyakit. Tuhan ada di sini. Dia telah berfirman kepada kita bahwa kuasanya, firman-Nya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasanya tetap bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita. Sementara kita duduk, sementara kita tutup mata, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dia yang ada di sini. Dia tetap nanti akan menyertai kita, memberkati kita, memulihkan kita, membawa kepada mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini hamba bawa kepadamu di rumah gereja ini. Tuhan lebih kenal tempat yang tinggi, masalah pergumulan, tantangan, persoalan yang sementara dialami oleh jemaat di tempat ini, di mana tangan-tangan mereka terangkat kepadamu. Engkau kenal dari tempat yang maha tinggi dan engkau ada di sini. Doa hambamu satu demi satu, tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan nanti akan pulihkan,
Tuhan nanti akan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan keinginan kita. Di dalam nama Yesus. Turun tanganmu. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau Puji Tuhan. segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam Haleluya. kehidupanku, Yesus, haleluya. berserah di dalam kekuatanmu, ku Mari seluruh jemaat saya undang untuk berdiri semua. percaya. Kita tetap berhubungan. Ku percaya. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam Saudara-saudara jemaat, Tuhan ada di sini. Terima kasih. Engkau yang butuh didoakan. Engkau yang ada pergumulan, tantangan, persoalan, ada ekspektasi, pengharapan dalam kehidupanmu yang perlu ada kuasa Allah campur tangan. Engkau perlu mujizat, ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, bertindak dengan iman. Saya panggil engkau datang di depan. Engkau berlutut dengan iman. Yes. Mujizat Allah pasti terjadi. Mujizat Allah tidak pernah berhenti. Mari engkau datang di depan. Di atas ini. Haleluya, puji Tuhan. Janji-Mu ajaib. Datang dengan iman. Hamba Tuhan nanti akan mendoakan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oh, ku berserah di dalam kekuatan segala, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, glory, glory,
percaya janji-Mu ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku berserah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalam kekuatan nyata segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sekali lagi mari beri tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebagai gembala sidang, sebagai guru besar di dunia pendidikan, kami percaya Tuhan Yesus firman yang telah ditabur pada siang hari ini, semua jemaat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar selesai dari tempat ini, kami akan ke tempat baptisan air. Tuntun kami jemaat-Mu dan yang akan dibaptis, biarlah semua jadi seturut kehendak Tuhan. Mari angkat dua tangan terima berkat di akhir ibadah. Haleluya. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus, tutup ibadah yang luar biasa ini. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu.